Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang ada di panggung ngopi ngobrol volume tinggi Ampera Pulau Rubis, Kelurahan Pasir Pangaren, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Selamat bergabung. Kita berjumpa kembali dalam ngobrol volume tinggi. Kami sapa para pemeriksa yang lagi online atau lagi live di media sosial. Selamat bergabung. Malam ini kita kembali berdiskusi di dunia olahraga, yang pada kesempatan kali ini kita membahas tentang olahraga wusu. Olahraga wusu ini adalah sudah masuk kancah internasional, meskipun olahraga ini dari negara tirai bambu atau Tiongkok, tapi dia sudah menjadi olahraga resmi secara internasional. Kemudian di Indonesia juga sudah ada olahraga ini di berbagai kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. Para penonton dan para pemeriksa yang budiman, kalau kita berbicara tentang wusu, nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber yang memang sudah ahlinya, yaitu Sekretaris Wusu Kabupaten Rokan Hulu. Sedikit kami memberikan gambaran tentang wusu ini adalah secara bahasa, wu itu artinya adalah pertempuran, sedangkan su artinya adalah seni, artinya seni pertempuran. Kalau pemeriksa mungkin lebih familiar, bahasa wusu ini adalah kungfu. Kungfu yang dipelopori oleh, kalau saya tidak salah, nama tokohnya adalah Yu Yanjia. Untuk memperdalam terkait apa sebenarnya olahraga wusu, nanti akan disampaikan oleh Pak Ramlan sebagai Sekretaris Wusu. Selamat malam dan selamat datang di ngobrol volume tinggi. Pak Ramlan, ini sekarang negara kita bahkan sudah pernah mengukir berbagai prestasi di bidang wusu ini. Untuk tingkat Riau atau Kabupaten Rokan Hulu sendiri, mungkin Pak Ramlan atau Indonesia bisa menggambarkan kondisi dan apa sebenarnya olahraga ini, dan dampak seperti apa yang kalau kita menekuni olahraga wusu ini. Kami persilakan kepada Pak Ramlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung ngopi ngobrol volume tinggi pada malam hari ini mempercayakan kepada kami sebagai salah satu cabang olahraga yang hari ini sudah terdaftar di KONI Kabupaten Rokan Hulu, di mana cabur yang kami geluti pada saat ini itu cabang olahraga wusu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak panelis tadi, wu itu memang asal katanya secara harfiah menurut bahasa Cina, wu itu adalah militer atau bela diri. Sunya itu seni. Nah, jadi seni bela diri. Nah, salah satu seni bela diri oleh orang Cina pada saat itu. Dan ini ya dahulunya salah satu cara orang purbakala Cina itu membela diri dari serangan hewan. Makanya sampai hari ini wusu itu alat yang digunakan untuk latihan itu memakai golok, memakai pedang, memakai tombak, karena memang dasarnya
Wushu itu di zaman Cina purbakala itu adalah salah satu cara membela diri dari serangan hewan, mangsa-mangsa hewan yang ganas. Maka wushu ini sejarahnya masuk ke Indonesia ini setelah pertama dikumandangkan oleh negara Cina. Itu masuk ke Indonesia ini pada tahun 80-an, kurang lebih tahun 85 kalau saya tidak salah. Namun menjadi cabang olahraga di KONI itu pada tahun 1990. Nah, jadi tahun 90 itu cabang olahraga wushu ini sudah resmi menjadi salah satu cabang olahraga di KONI dan itu tetap Anehnya, wushu ini ya bukan saja diminati oleh orang Cina. Kalau kita di Indonesia ini mayoritas yang menggeluti dan yang hobi dengan cabang olahraga ini itu orang kita bermarga. Nah ini Cina ini adalah salah satu cabang olahraga favoritnya. Kalau di Indonesia yang memfavoriti ataupun yang menggeluti cabang olahraga ini orang kita bermarga, mayoritas itu orang Tapanuli Utara. Jadi wushu di Indonesia ini masuknya tahun 1990 terdaftar sebagai anggota di KONI Pusat. Pada tahun ini wushu sangat-sangat gemilang ya. Pada bulan 5 kemarin, Mei 2023, wushu di internasional mendapat 3 medali emas. 3 medali emas. Kalau kita Rokan Hulu baru sekali setelah terbentuk di Kabupaten Rokan Hulu yang dikomandoi oleh Bapak Haji Sarkawi dan saya sebagai sekretaris, kita sudah mengharumkan nama baik Rokan Hulu itu dengan memperoleh 1 medali emas, 2 perunggu, 4 perak. Itu pada Kejurda 2022 kemarin. Nah ini baru terbentuk kita sudah bisa harumkan nama baik Rokan Hulu dan itu sudah kemarin tuh tidak kita muat dalam satu pemberitaan ya nama baik Rokan Hulu ya insyaallah lah. Dan hari ini kita akan mengikuti selekda untuk menuju Seleknas Rokan Hulu. Bahwa selekda yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 bulan ini ya, hanya beberapa hari lagi. Insya Allah besok wushu Kabupaten Rokan Hulu akan menyeleksi dari berbagai ataupun cabang olahraga di wushu ini, karena di wushu ini ada 2 kategori. Yang pertama kategori taolu, yang kedua kategori sanda. Nah ini dia, di dalam wushu itu ada 2 kategori. Kalau di Indonesia ini yang digeluti itu taolunya, nah sandanya itu kurang kurang diminati lah, tetapi tetap. Nah karena taolu itu bawahannya ada pula lagi kumpu. Nah di bawah taolu ini ada kumpu, maka yang di Rokan Hulu ini yang kita berikan pelatihan itu yang kumpunya. Yang kumpunya. Dan di Rokan Hulu ini kita sudah memiliki 7 sasana. 7 sasana ini mulai dari Surogadi, Kecamatan Rambah Samo, di Kecamatan Rambah ini di kilometer 6, di Simpang D juga ada, di Tambusai juga ada, di SJI Kepenuhan juga ada, di Tambusai Utara juga ada. Jadi di Rokan Hulu ini kita sudah memiliki 7 sasana tempat pelatihan. Dan mayoritas ya seperti yang saya sampaikan tadi, pesertanya, muridnya mayoritas 99% itu orang kita bermarga. Ini. Jadi karena memang ini sangat diminati oleh orang-orang kita bermarga, khususnya kita dari Tapanuli Utara. Jadi kungfu yang diajarkan di Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki murid hari ini kurang lebih 100 orang dari 7 sasana itu.
Karena yang diajar di sana itu hanya jenis taolu kungfunya, dan akan mengikuti selekda ini nanti pada 21 sampai 23 Juli di Pekanbaru itu kita akan mengutus kurang lebih 13 atlet. 13 atlet. Namun baru dapat kita putuskan hasil seleksi besok siang. Insya Allah besok siang akan kita seleksi di kilometer 6 di Sasana kilometer 6. Nanti Pak Ketua juga hadir di sana, saya juga hadir, beberapa pengurus lainnya. Nah, ini harapan kita kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini KONI Kabupaten, ya lirik-liriklah wusu-wusu ataupun cabur-cabur yang berpotensi. Nah, ini harapan kita, karena memang wusu ini kami berdiri ini dengan biaya sendiri. Ya maklumlah biaya sendiri kita, ya kadang kita bisa hadir di Sasana yang di sana, Sasana ini nggak bisa lagi karena kita ya keterbatasan anggaran tadilah, karena belum ada support sampai hari ini dari pemerintah daerah. Ini harapan kita untuk sementara. Oke, terima kasih Pak Sekretaris. Memang kita kenal dengan istilah di Indonesia bahwa olahraga itu adalah untuk kesehatan. Dengan sering berolahraga, tubuh kita akan sehat, diikuti dengan jiwa yang sehat. Artinya saya sering ini Pak Sekretaris, karena saya memang bukan ahli kungfu dan bukan pula ahli berkelahi, ya enggak. Cuma saya sering menonton film kungfu, ini paling hobi. Ada itu jurus monyet, ya enggak? Ada jurus ular gitu. Kalau untuk Raul sendiri, apa nih jurus andalannya nih? Apakah jurus memeluk gitu kan? Iya. Atau kalau di kampung kami Pak Sekretaris ada namanya jurus 1000, langkah 1000. Kalau sempat bentrok lari cepat gitu. Menyelamatkan diri. Jadi untuk usul ini yang di Rohul yang dibina dari 7 sasana tadi ini udah, maksudnya kalau kita di karate itu kan ada sabuk hitam gitu ya. Kalau di wusu di Rohul ini jurus apa nih yang paling diandalkan ini? Ya, untuk di Kabupaten Rokan Hulu cabang olahraga wusu ini ya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, jurusnya memang kungfu. Nah, di dalam kungfu itu juga ada jurus-jurus seperti ya jurus ular, jurus naga. Ini sebenarnya identik sejarahnya, karena dulu kungfu ini atau wusu ini awalnya adalah salah satu cara zaman purba Cina itu melawan musuh, karena musuh pada saat itu bukan manusia. 3000 tahun sebelum Masehi. Iya. Itu musuhnya ya memang hewan buas. Jadi jadi kalau nanti jumpa dengan ular, jurusnya harus begini, jumpa dengan singa, jurusnya memang harus begini, sehingga itu turunannya sampai hari ini juga digunakan. Maka kalau jurus-jurusnya itu berdasarkan itu tadi. Di dalam kungfu ini dipelajari semua. Yang dikurangi hari ini karena di zaman purbakala itu memakai golo dengan alat latihannya golo, ada pedang, ada tombak. Hari ini tidak memakai itu lagi karena tidak ada hewan buas itu tadi lagi. Itu yang dihilangkan. Namun jurusnya itu tetap ya seperti zaman purbakala melawan musuhnya hewan. Itulah yang diajarkan sampai hari ini. Namun kita di Rokan Hulu ini seperti wusu itu bukan tidak kita gencar untuk memasyarakatkan wusu ini. Hanya saja itu tadi keterbatasan anggaran. Guru ataupun pelatihnya kita baru memiliki dua orang. Hari ini kemarin satu pelatih masuk rumah sakit. Kena tendang atau enggak, memang penyakit di luar itulah. Tinggal satu pelatih yang akan mengikuti seluruh 7 sasana ini. Jadi waktunya Jumat, Sabtu, Minggu.
Jumat Sabtu Minggu dalam satu hari itu ada 2 sasana yang harus pagi di Kilo 6, sorenya di Surgadi, Sungai Kuning sana. Dan itu peminatnya sudah kalau di kepenuhan SJ itu peminatnya itu sudah cukup banyak. Cuman keterbatasan kenapa tidak USU merangkul atau menerima murid-murid yang baru masuk itu, ya keterbatasan apanya tadi, alatnya, sabuknya, dia segala macam pelindung dirinya. Karena USU ini wajib pakai pelindung diri, ada sarung tinjunya, boxernya kan, ada pengaman dada, ada pengaman kelamin, ada pengaman kepala. Karena di wusu ini ya kayak kalau kita lihat tinju-tinju bebas itulah, ada main banting, ada main lipat, ada main tinju, jadi segala jurusnya ada. Makanya harus pakai pelindung diri. Nah, karena keterbatasan pelindung diri, karena harga pelindung diri ini juga cukup mahal. Kalau di perusahaan itu masih lumayan, ada dibantu oleh perusahaan setempatan. Karena kemarin kami hitung-hitung dalam satu orang itu membutuhkan biaya untuk alat pelindung diri itu hampir 1 juta. Hampir 1 juta satu orang. Jadi keterbatasan itulah, karena kalau tidak memakai alat pelindung diri, murid kita tidak terima. Karena dia persyaratannya masuk dalam musuh ini, dia siapkan dulu itu. Seharusnya pemerintah daerah, karena ada bibit itu, dan kalau USU kabupaten ini punya anggaran, bisa kita siapkan untuk alat-alat pelindung diri. Nah, inilah kekurangan kita hari ini. USU tidak memiliki anggaran sendiri dan belum ada donatur-donatur yang bisa kita rangkul. Maka kita sangat berharap ini KONI kabupaten ini bisa mencari anggaran lah. Kalau tidak dari dana APBD, dari CSA, KONI itu kan bisa saja. KONI itu kan pemerintah daerah di sana. Nah, jadi kalau kita berharap dana hibah, ya, apalagi tahun ini dengar-dengarnya hanya kurang lebih 600 juta. Berapa puluh cabur di Rokanhulu. Belum lagi honor pegawai KONI. Jadi berapa yang mau dikucurkan setiap cabur? Jelas tidak mampu, jelas jauh dari kekurangan. Namun di tahun depan saya yakin kalau ketua KONI kita sekarang ini cukup alit ini mencari anggaran. Mudah-mudahan ketua KONI kita hari ini, cabur-cabur tahun depan ini ya bisa bergembira lah, bisa membuat kegiatan-kegiatan cabur masing-masing. Lebih bernafsu lah. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Panin. Oke, terima kasih Pak Sekretaris, para penonton yang budiman yang berada di panggung ngopi ngobrol volume tinggi Ampera Pulau Lubis, Kelurahan Pasir Pangeran Kabupaten Rokanhulu, Provinsi Riau. Termasuk kami sahabat juga para penonton yang lagi aktif dan live di media sosial, TikTok dan YouTube serta media sosial lainnya. Saya tadi Pak Sekretaris, kenapa orang bermarga yang hobi USU ini, ya enggak? Karena di dunia ini memang kita tahu cuma ada 2 etnis yang bermarga, orang Cina dan orang bermarga di Indonesia. Ya mungkin jangan-jangan orang bermarga di Indonesia ini keturunan Cina semua ini. Ya, tetapi apa itu etnis itu memperkaya acara bangsa. Oke, Pak Sekretaris, ketika tadi disampaikan ada 7 sasana atau 7 tempat berlatih, saya mau Pak Sekretaris menjelaskan dulu dalam satu sasana atau dalam satu tempat berlatih itu kira-kira itu apa saja yang diperlengkapkan, kemudian untuk sasana tempat wusun ya, kemudian berapa sih biayanya yang dibutuhkan dalam satu titik lokasi ini. Sudah punya 7 ini ya enggak, sudah
sangat diapresiasi nih para pemeriksa. Berapa biaya dalam satu sesana itu. Kemudian sepanjang ini usul ini kan sudah secara de facto sudah banyaklah mengukir prestasi nasional, prestasi internasional. Ini komunikasi yang sudah dilakukan dengan pemerintah daerah, KONI dalam rangka mendukung ini. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Sekretaris? Mohon sedikit dulu. Terima kasih. Kalau masalah berbicara masalah komunikasi dengan pemerintah daerah, karena kita ini baru ya boleh dikatakan tahun kedua ya. Tahun kedua WUSU ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kita baru hanya sebatas mendaftarkan cabur kita di KONI. Masalah anggaran pengajuan pembiayaan kita sampai hari ini belum. Karena kita membaca juga KONI itu, makanya yang saya sampaikan tadi, KONI hari ini juga minim pendanaan. Nah, kemarin kita sudah dijelaskan juga sama Ketua DPRD. Kenapa begini anggarannya untuk KONI? Yang kemarin itu ada keterlambatan kepengurusan. Dari pengurus yang lama yang mau berakhir jabatannya sempat di di PLT-kan kan, di PLT-kan. Jadi disitulah kemarin tuh morat marit gonjang ganjing sehingga DPR pun karena kepengurusan KONI tidak jelas dia pun tidak anggarkan begitu banyak. Mudah-mudahan 2024 ini sudah ya mapan lah. Berbicara masalah berapa anggaran yang dibutuhkan oleh WUSU dalam satu sasana sebenarnya cukup besar, tetapi tidak bisa kita ikuti karena WUSU itu yang optimal. Iya, WUSU itu seharusnya latihannya bukan di atas tanah, harus di atas matras, dan harga matrasnya itu cukup ratusan juta. Yang WUSU di Riau tempat latihannya itu matrasnya X Olimpiade yang kemarin. Itu yang dibeli. Jadi hanya beberapa juta. Kalau kita beli yang baru itu ratusan juta. Kenapa WUSU harus berlatih di atas matras tadi? Ya karena main banting tadi. Kayak tinju bebas. Main lipat, main banting. Makanya pelindung dirinya harus lengkap. Jadi kalau berbicara masalah alatnya itu butana itu memang besar. Jadi harapan kita itu sebenarnya KONI-nya itu membuat tempat latihan para cabur-cabur. Jadi kita berlatih di sana milik pemerintah daerah, milik KONI. Kalau KONI atau cabur itu buat matras sendiri ya memang kalau untuk kualitas Kabupaten kita Rokan Hulu belum. Makanya kita WUSU ini dari 7 sasana itu latihan memang baru di atas tanah. Cuman pelindung dirinya wajib. Itu pelindung dirinya wajib. Jadi kita kurangi banting membanting dalam latihan. Itu cuman yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak Sekretaris, para penonton dan pemirsa yang mendengarkan. Ini saya dapat info nih Pak Sekretaris. Kabarnya untuk Kabupaten Rokan Hulu lahan untuk sport center sudah ada. Ini sport center itu kan gabungan dari berbagai olahraga. WUSU sendiri sudah dikabling lah atau macam mana nih Pak Sekretaris? Mohon penjelasan dulu. Atau di sudut sana tempatnya gitu ya nggak? Udah ada komunikasi nggak dengan pemerintah daerah atau KONI sendiri? Kemudian ini saya apresiasi nih, baru 2 tahun pengurus sudah bisa menghasilkan emas ya. Itu kemarin latihannya di mana nih? Atau latihan di Rokan Hulu atau pinjam tempat latihan di tempat lain? Dijelaskan dulu Pak. Pada Kejurda 2022, Kejurda WUSU ya, Kejurda WUSU Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan 1 emas, 2 perunggu, 4 perak. Itu latihannya ya orang Rokan Hulu yang berlatih di luar. Jadi kita tarik
kita tarik karena selama ini dia karena tidak ada wusu di Rokan Hulu, dia masuk dari kabupaten lain. Nah, karena sudah ada Rokan Hulu ini wusu, dia kembali kita tarik atas nama Kabupaten Rokan Hulu. Menyangkut masalah sport center tadi, ya dalam itu kita tidak begitu mendalam lah. Cuman pemberitaan pernah kita baca bahwa pemerintah sudah merencanakan pembangunan sport center itu. Kalau saya tidak salah sejak zaman Pak Ahmad juga sudah ada. Dalam rencana itu kan ada wusu yang dibawa. Oh tidak. Wusu kan baru lahir 2 tahun terakhir ini. Nah, kalau sport center itu kita sangat berharap kemarin zaman Pak Bupati Suparman itu. Karena rencananya sport center itu dibangun di wilayah Kaiti Batang Samo. Nah, itu harapan kita, dan itu waktu itu sudah sempat lahannya diukur. Ya mau pembebasan, tapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Bupati kita masuk dalam kasus hukum, sehingga itu terhenti. Seharusnya bupati penerusnya itu juga harus melanjutkan itu, tetapi hanya baru dalam rencana. Mudah-mudahan lah 2024 ini rencana ini terkabul, karena ini juga jadi tuntutan masyarakat. Kenapa Rokan Hulu tidak ada sport centernya? Hanya baru anggaran-anggaran direncanakan. Rencana udah berapa kali Pak Sekretaris? Seingat saya itu perencanaan di zaman Pak Bupati sudah ada. Ahmad ya. Pak Bupati Ahmad itu letaknya di wilayah Tanjung Belit kalau saya tidak salah, Kubu Manggis. Di zaman Bang Suparman Bupati direncanakan itu di wilayah Keti Sialang. Di zaman Pak Sukiman direncanakan di tanah kilometer 6 ya, kilometer 6. Lahan perkebunan. Nah itu. Tapi itu kan ya batas rencana tadi, ngapa ini tidak dilanjutkan, mungkin ya keterbatasan anggaran juga. Ya. Mudah-mudahan bupati berikutnya ini ya mendengar kita ini. Semoga beliau kalau memang mau jadi bupati, mau diminati oleh kaula muda, pecinta olahraga, ya siapkan dong, buat cita-cita untuk membangun sport center. Jangan hanya sebatas rencana itu. Kalau rencana-rencana terus nggak terkabul, itu nggak bisa juga kita pegang. Nah, jadi kalau bupati ingin dipilih 2024 ini punya imajinasi lah untuk membangun olahraga di Kabupaten Rokan Hulu ini. Karena pecinta olahraga itu jelas kaula muda. Nah, pemilih kaula muda kalau kita baca bahasa politik, kaula muda ini pemilih cukup tinggi hari ini. Nah, kalau keinginan mereka tidak kita penuhi, tidak kita anulir, ya jangan punya cita-cita dipilih kaula muda lah. Ya kalau kayak ya seperti kami lah wusu. Kalau wusu tidak pernah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah, jangan calon itu bercita-cita tidak mencantumkan sport center itu. Kalau mau dipilih, masukkan itu dalam visi misinya. Itu harapan kita ke depan ini. Nah, cuman sampai di sini rasa Pak Penis. Oke, para pemirsa dan penonton, kita berpikir positif. Kita yakin bahwa pemerintah Rokan Hulu juga sayang kepada generasi penerus yang akan memimpin Rokan Hulu di masa-masa yang akan datang, khususnya di bidang olahraga. Pak Sekretaris, saya ini pengen lihat nih Pak Sekretaris bermain dulu. Macam mana nih? Satu jurus atau dua jurus ya enggak para penonton? Satu jurus atau dua jurus usu ini ya enggak? Kalau apa kan jadi para penonton, oh iya Pak Sekretaris bisa juga. Bisa enggak kira-kira Pak Sekretaris ditunjukkan ini? Iya. Kita kan pengurus nih, bukan berarti kita jadi pengurus ini ahli di bidang olahraga tersebut. Cuman kita bagaimana berupaya olahraga ini diminati oleh masyarakat kaula muda dan mempunyai nilai jual untuk mengharumkan Kabupaten Rokan Hulu. Sebenarnya pada malam ini kita punya rencana menghadirkan para pelatih.
Tapi karena kesibukan besok harus ada seleksi. Atau saya yang mempertahankan betul enggak kira-kira? Boleh. Siapa ini? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Itu. Oke, para pemirsa dan penonton yang budiman, kita hari ini membahas tentang wushu adalah olahraga yang sangat keras seperti yang dibilang Pak Sekretaris tadi. Namun pun begitu, ini adalah olahraga yang bisa melindungi kita dari bahaya alam seperti di zaman purbakala atau di zaman sebelum 3000 tahun sebelum Masehi, zaman dahulu kala. Terakhir nih Pak Sekretaris, mungkin ada pesan ini kepada masyarakat dan penonton tentang olahraga wushu ini. Silakan bergabung ke tempat berlatih yang telah disediakan, ya nggak? Atau bisa juga mendaftar ke panggung ngopi ngobrol perlu tinggi. Nanti kita salurkan kepada pengurus wushu. Kami persilakan untuk closing statementnya. Jadi harapan ataupun himbauan kita kepada para kaula muda yang ingin aktif di dalam atlet ataupun olahraga wushu ini, silakan bergabung di sasana yang sudah ada, atau boleh datang ke panggung ngopi ngobrol volume tinggi, karena kebetulan panggung ngopi ini manajernya adalah ketua wushu ini. Luar biasa. Sebenarnya minat Pak Ketua ini untuk mengembangkan wushu ini sudah cukup kuat. Kalau tidak bisa karena ketergantungan dana yang sangat berkekurangan, ya lewat live, lewat panggung ini wushu bisa disuarakan di Kabupaten Rokan Hulu ini. Jadi kalau ingin masuk dan ingin ikut di olahraga ini, silakan. Ada 7 sasana yang hari ini sudah berjalan. Yang pertama di Tambusewu Utara, yaitu di Bangun Jaya. Di Bangun Jaya 1, di Kepenuhan di wilayah perkebunan SJI 1, kemudian di Simpang D 1, di Rambah 1, di Surogading 1. Nah, itu sasana yang hari ini tetap aktif dan latihan setiap minggu. Nah, kalau tidak di wilayah Rambah ini mau gabung dan mau daftar, silakan datang ke Ampera Boru Lubis atau panggung ngopi ngobrol volume tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah 30 menit kita bersama Pak Sekretaris Wushu Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka menyampaikan berbagai hal dan informasi tentang olahraga wushu kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Perlu yang menjadi catatan kami bahwa dengan banyaknya berolahraga akan terbangun tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat maka lahirlah generasi yang sehat. Para pemirsa dan penonton yang budiman, kami dari manajemen Ngopi Ngobrol Volume Tinggi yang dipimpin oleh Haji Sarkawi, yang sebagai panelis saya sendiri Raja Paluta, dan host Adi Irwan Hudayana, dan Ramlan Lubis sebagai editor. Mohon diri dari hadapan para pemirsa jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga, maju olahraga, luar biasa. Krishna
go on.